perang. Ribuan tank hancur, dan telah mengakibatkan total korban militer tewas, terluka atau hilang mencapai hingga 2 juta jiwa dari kedua belah pihak. Tapi sampai hari ini, Rusia masih belum bisa sepenuhnya menguasai Ukraina. Padahal, ini seharusnya jadi perang cepat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di Ukraina? Pada tanggal 24 Februari 2022, dunia dibuat terkejut ketika Rusia, salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, melancarkan invasi penuh ke Ukraina. Banyak yang percaya ini hanya akan berlangsung beberapa minggu. Ibu kota Kiev diprediksi jatuh dengan cepat. Pemerintahan Ukraina diperkirakan runtuh. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Hari ini perang masih berlangsung, dan Rusia masih belum menang. Kesalahan pertama Rusia adalah satu hal yang sangat fatal. Mereka meremehkan Ukraina. Mereka mengira rakyat Ukraina akan menyerah. Mereka mengira militernya akan runtuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Ukraina melawan. Tentara bertahan habis-habisan. Bahkan warga sipil ikut mengangkat senjata. Ini bukan lagi sekedar perang militer. Ini adalah perang bertahan hidup. Dan dalam perang seperti ini, semangat seringkali lebih kuat daripada jumlah senjata. Namun masalah Rusia tidak berhenti di situ. Perang modern bukan hanya soal tank dan peluru, tapi soal logistik. Dan disinilah Rusia mulai goyah. Konvoi militer mereka kehabisan bahan bakar. Banyak kendaraan berhenti di tengah jalan. Distribusi makanan dan amunisi kacau. Bayangkan, tentara di garis depan tanpa suplai yang cukup. Ini bukan hanya memperlambat serangan, tapi juga menghancurkan moral pasukan. Lalu situasi berubah drastis ketika bantuan mulai datang ke Ukraina. Amerika Serikat dan negara-negara NATO mulai mengirimkan senjata canggih, mulai dari Javelin yang mampu menghancurkan tank, hingga sistem pertahanan udara modern. Dan hasilnya langsung terasa. Tank-tank Rusia mulai berjatuhan. Helikopter ditembak dari langit. Pergerakan pasukan jadi semakin terbatas. Perang yang awalnya diprediksi cepat, berubah menjadi perang panjang yang melelahkan. Dan ini bukan perang biasa. Ini adalah perang abad ke-21. Drone kecil kini bisa menghancurkan kendaraan mahal. Intelijen satelit bisa memantau setiap pergerakan. Setiap langkah bisa terlihat. Setiap kesalahan bisa langsung dibayar mahal. Ukraina memanfaatkan ini dengan sangat efektif. Serangan presisi, sabotase, dan taktik modern membuat Rusia terus tertekan tanpa henti. Seiring waktu, perang ini berubah menjadi perang posisi. Tidak ada lagi pergerakan cepat. Tidak ada kemenangan besar dalam satu hari. Yang ada hanyalah parit, artileri, dan pertempuran jarak jauh. Setiap meter tanah dibayar dengan darah. Dan dalam kondisi seperti ini, menang bukan soal cepat, tapi soal siapa yang bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, Rusia juga menghadapi tekanan dari dunia. Sanksi ekonomi besar-besaran dijatuhkan. Akses teknologi dibatasi. Ekonomi ditekan dari berbagai arah. Sementara Ukraina terus mendapatkan dukungan militer dan finansial. Dan semua ini membuat Rusia terjebak dalam perang panjang yang tidak pernah mereka rencanakan. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Rusia bisa menang, tapi berapa lama perang ini akan berlangsung. Dan jika konflik ini terus berlanjut, apakah dunia sedang menuju perang yang jauh lebih besar? Menurut sobat dalam militer, siapa yang sebenarnya lebih unggul dalam perang ini? Rusia dengan kekuatan militernya, atau Ukraina dengan dukungan dunia? Tulis pendapat di kolom komentar. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di Dalam Militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.